Udah mulai bingung ini hari apa ya. Tapi apapun harinya, Seka Rose setiap hari insya Allah akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, oke baiklah, seperti biasanya ada beberapa bintang tamu ya. Hari ini bintang tamunya ganteng-ganteng, cantik. Setiap hari sih bintang tamu kita ganteng-ganteng dan cantik-cantik dan menarik ya. Update juga beritanya. Kita ke pojokan dulu tapinya untuk memanaskan suasana, membahas berita-berita yang menjadi perhatian publik saat ini, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, berita apa sih yang lagi perhatian? Ini kemarin ya berkaitan masih dari dunia selebriti juga. Kemarin ini ada apa sih namanya yang menamakan dirinya sebagai aliansi apa namanya tuh? Pokoknya ada advokat gitulah ya. Mereka melaporkan video yang sempat beredar, video syur yang beredar gitu, yang rame gitu ya, melalui Twitter yang melibatkan ya orang yang dikenal gitu ya. Nah ini yang dilaporkan, masalahnya yang terlapor ya, yang dilaporkan gitu adalah sosok perempuan yang ada di video itu gitu ya. Nah ini kemudian memancing reaksi netizen ya. Alasan aliansi ini melaporkan karena dianggap memberikan pengaruh buruk kepada generasi muda dan juga dianggap sebagai suatu bentuk pornografi gitu ya. Kalau dalam bentuk pornografi iya betul, tapi yang menjadi perhatian netizen adalah kenapa yang dilaporkan itu, yang menjadi terlapor itu adalah sosok perempuan yang ada di video itu begitu ya. Karena ya hati-hati sama ibu-ibu ya, gampang mendidih dan emosi gitu. Kenapa perempuan lagi gitu ya kan? Kenapa bukan laporannya itu adalah dilaporkan, dicari siapa yang menyebarkan video itu gitu ya. Karena kalau dalam UU ITE yang menyebarkan itu ancaman hukumannya juga gede gitu ya kan. Dan itulah salah satu gunanya UU ITE sebenarnya harusnya ya gitu. Jadi bukan digunakan untuk ya oke lah lanjut. Mohon maaf emosi ya. Kita lanjut ke komentar netizen ya. Duh, dari Wika Salim ya. Laporannya nyebarin kali Pak, ada perempuan terus yang diginiin padahal dia korban. Setuju Wika Salim. Kemudian ini pengangguran gini emang suka banyak tingkah. Kesel gitu. Ngapain ini dilaporin gitu. Tapi ya kalau aku perlu dilaporin untuk dicari siapa yang nyebar. Ya, untuk menjadi contoh supaya apa istilahnya, ya itu tidak akan salah, dan yang perlu dihukum itu adalah yang menyebarkan gitu. Pertama menyebarkan itu motifnya apa, oke? Oh aduh tuh ada Anissa Bahar juga, oh Indonesia aku adik-adik aja katanya gitu. Anissa kamu kan sekarang nyalek ya, tolong dong diperjuangkan ya. Lanjut berikutnya, ada lagi komentarnya? Habis, oke. Nah ini kan ada banyak ya, ada banyak fenomena. Kurang lebih penyebaran foto-foto syur, ya nggak harus menyangkut orang terkenal ya, orang-orang biasa juga banyak. Dan ini berkaitan dengan revenge porn begitu ya. Ada satu orang yang fotonya tuh sampai berapa lama tuh terus masih ada, itu disebarkan oleh mantan pacarnya. Ini kita bicara kasus lain ya, orang lain ya, mantan pacarnya. Dan itu foto masih terus tersebar. Tidak ada yang men-take down itu foto, tidak ada tindakan apa-apa terhadap si mantan pacar. Ini mantan pacar ya, berarti itu namanya istilahnya masuk ke dalam revenge porn gitu ya, pengancaman, balas dendam dengan cara menyebarluaskan konten-konten yang bersifat intimate, personal gitu, untuk mempermalukan dan balas dendam gitu ya. Dan harusnya kayak gini-gini itu yang cepat di take down ya kan, yang kayak gini harus take down dan harus diproses itu orang yang melakukan revenge porn, buat pelajaran gitu ya, supaya nggak pakai menggunakan hal itu untuk balas dendam ya. Be a gentleman. Jangan jadi pengecut. Oke lanjut, kita lihat komentar netizen mengenai revenge porn. Baca ya. Ya ini ya, dasar orang-orang aji mumpung pengen banget tenar diundang sana sini. Harusnya yang dicari itu yang rekam sama yang nyebarin. Selalu aja perempuan yang jadi korban kalau udah ada kasus begini, begitu ya, yang ngerekam dan yang menyebarkan. Dalam UU ITE itu yang kena sebetulnya, ya kan? Ini orang nggak tahu yang namanya revenge porn ya, gitu ya. Dia juga korban, harusnya dilindungi dan dicari penyebar pertamanya. Kalau baca UU ITE harusnya dilaporkan itulah yang merekam dan yang menyebar, bukan orang yang terlihat di situ. Karena dia musik. Oke, lanjut berikutnya. So please stop share link and menyudutkan salah satu pihak. Revenge porn is a crime. Memvideokan tanpa konsen dan korban tak berdaya sangat jahat. Sebagai perempuan sudah seharusnya kita sama-sama melindungi terlepas dari apa sifat dan tingkah korban. Oke? Ini juga buat semua perempuan ya kan. Perempuan tuh support perempuan. Jangan lagi dia emang gitu, emang red flag gitu. Terserah dia mau kayak apa ya. Pisahin hal lain dengan hal lainnya. Kalau yang kayak gini nih ya, kita nggak pernah tahu kalau kita tidak bersama-sama berjuang untuk melindungi hak-hak kita sebagai warga negara, terutama perempuan karena kita perempuan ya. Kita harus dukung dong. Kita harus belain, jangan kita ikut menyudutkan gitu.
Mesti nafas dulu. Oke, kalau gitu kita wawancara ya. Yang ganteng-ganteng dulu ya. Ada Ari Wibowo. Kita lihat dulu profil ya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Ari Wibowo. Akhirnya ketemu di Rumpi ya, Ari Wibowo. Yes. How are you today? I'm good. Good ya? Yes. Ya, perasaan sih saat ini deg-degan? Enggak. Santai aja ya? Santai aja. Oke, baik. Yang kemarin menjadi perhatian publik juga adalah ketika ya ini kan ada hal lain yang dihadapi oleh Fandi Christian dan juga Dahlia Poland gitu ya. Iya. Dan pada saat Fandi Christian itu posting gitu ya, sebuah postingan foto istrinya begitu ya dengan lagu yang sangat sedih gitu ya. Kalau aku sih dengarnya sedih juga, captionnya juga kayaknya sedih banget gitu ya. Nah, terdetek Ari Wibowo meninggalkan komentar di situ dan komentarnya cukup panjang gitu ya. Iya. Bunyinya adalah ini pernikahan itu sangat kompleks. Coba kita baca, ini kita buka. Waduh, kecil-kecil ya, aku nggak bisa lihat ya kalau gitu ya. Sedih banget gitu ya. Komennya adalah sedih banget ketika Ari pertama kali melihat ada berita itu tentang Fandi Christian ya. Aku nggak mau dan nggak akan menghakimi karena ini rumah tanggamu dan hanya kamu dan keluargamu yang tahu apa yang sebetulnya terjadi. Aku hanya mau dukung dalam doa untuk kekuatan batin, hikmat dan mengambil keputusan dan hati untuk saling memaafkan untuk kalian berdua. Semoga Tuhan menunjukkan jalan terbaik untuk kalian. Be strong bro. Aku tahu pernikahan itu sangat kompleks, gak mudah karena dijalani oleh dua insan manusia yang sama-sama jauh dari sempurna. In this times, pilih baik-baik sumber kita untuk menerima saran dan masukan, and always include God in every decision you make. Ignore the netizen yang hanya bisa menjatuhkan, menghakimi gitu ya. Dan berterima kasih. Dan be thankful to those yang memberi masukan dan mendoakan kalian. I will be praying for you. Iya. God bless you. Iya. Kamu kenal sama Fandi? Kenal sama Fandi, makanya begitu ngeliat postingan dia, kayak langsung tergerak untuk membalas postingan itu, untuk berkomen di situ. Kenapa? Karena aku juga lagi ngalamin hal yang sama, dan aku juga udah ngeliat tuh netizen kan selalu ada dua sisi, ya kan, ada yang menghakimi, ada juga yang mendoakan, selalu ada dua sisi itu gitu, dan ya pasti sedikit banyak akan mempengaruhi juga gitu, dan aku cuma pengen kasih ini aja, aku nggak tahu masalahnya mereka apa, sama sekali nggak ikutin, cuman di saat kita punya teman lagi bermasalah, itu bukannya terus kita menghakimi, kita mendoakan yang terbaik aja gitu. Iya, itu doa yang terbaik begitu ya. Apapun keputusannya ya, mudah-mudahan itu dijalani, itu include God di dalam setiap keputusan. Betul. Nah, ini kan kamu tinggalkan komennya tentu kan juga in public gitu ya, bukan DM. Bukan di DM. Ya, apa tujuannya? Iya, satu kalau DM aku nggak tahu dibaca atau enggak, karena aku sendiri jarang banget buka DM, ya kan. Kemudian yang kedua adalah memang aku pengen supaya orang lain melihat gitu, ya siapa tahu mereka bisa merefleksi juga dari situ. Oh iya ya gitu, kita jangan menghakimi. Oh iya ya, buat apa, kan kita nggak tahu rumah tangga dalamnya tuh seperti apa gitu. Betul. Ya. Jadi itu ya pesannya juga sebetulnya sekaligus. Itu gitu. Dukungan untuk Fandi sekaligus pesan untuk semuanya gitu. Ya. Karena ada kesamaan juga yang sedang kamu alami kurang lebih ya. Karena ada kesamaan. Jadi makanya orang tuh suka ada juga yang ngebales, ih sendirinya lagi punya masalah, ngapain ngurusin masalah? Justru karena kita punya masalah, jadi kita memahami beratnya tuh seperti apa gitu. Ya, masalah sendiri, yang masalah intinya sendiri sudah berat, ditambah dengan komen-komen itu tambah lagi gitu ya, ada hal lain. Betul, iya. Oke. Nah, sebenarnya kamu sebagai aktor yang udah lama di dunia hiburan gitu ya, menurut kamu sih, kalau misalnya ada satu pasangan atau rumah tangga lagi ada problem, masalah, atau ada hal yang harus dihadapi, sebaiknya tuh gimana sih? Idealnya berkomunikasi kepada publik, berkomunikasi untuk memberikan informasi itu baiknya tuh gimana menurut kamu? Sebetulnya kalau aku selama ini selalu membedakan yang buat konsumsi publik, oke, buat konsumsi publik, tapi yang urusan pribadi, apalagi pribadi banget, seperti pernikahan dan lain sebagainya, urusan dalam rumah tangga, aku maunya sebetulnya nggak usah sharing sama siapapun juga gitu. Ya awalnya pun kita maunya seperti itu, aku sama Inge gitu ya kan, kita mau baik-baik, itu kan di Instagram juga ada ya, aku juga sharing gitu kan sama Inge berdua gitu, kita satu postingan, ya tahu-tahu besoknya langsung banyak berita
itu adalah hasil dari eh, pengacaranya Inge yang mengatakan bahwa oh kasihan sekali Inge tidak dinafkahi segala macam, dan itu sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang Inge sendiri katakan. Buktinya habis itu Inge pun udah klarifikasi bahwa dia juga bilang oh enggak kok, Ari enggak pelit, enggak seperti apa yang ditudingkan di media gitu. Nah itu yang awalnya ngomong begitu siapa gitu ya, kan dari pihaknya, bukan Inge-nya ya, tapi dari pihak kuasa hukumnya Inge gitu. Kamu sendiri kan, ya itu tadi kan harapannya kan gitu, private. Tapi kan ada hal di luar ya, yang kita nggak bisa kontrol nih gitu. Kita nggak bisa kontrol dan akhirnya menjadi viral, menjadi apa kayak makanan publik yang sangat negatif buat aku. Terpaksa aku klarifikasi, terpaksa aku baru bicara bahwa nih buktinya, maksudnya apa yang dikatakan oleh kuasa hukumnya cuma dibatasin 10 juta, nggak dapat uang tunai, nggak ada aset, itu semuanya salah. Semuanya salah? Semua salah, dan aku sudah buktikan. Tapi pembuktian itu ternyata masih digoreng lagi, ditambahin lagi oleh media, dibilang buat pembalut wanita dijatahin segini, buat mertua dijatahin segitu. Itu nggak pernah ada yang keluar ucapan itu dari mulut aku ataupun kuasa hukumku gitu. Jadi kamu sendiri juga bertanya. Berita aja. Jadi kamu sendiri bertanya-tanya itu dari mana? Kita juga sampai bertanya-tanya. Kita sampai putar ternyata lagi. Dari mana sih? Coba Rumpi tahu nggak? Oh nggak tahu juga. Kita sampai mutar. Kayaknya nggak disebut gitu ya secara berita. Tapi kan sempat ditunjukin gitu. Apakah mungkin di dalam daftar itu ada tulisannya? Itu yang ditunjukin itu hanya bukti pelunasan kredit cardnya Inge yang aku bayar setiap bulan gitu. Nggak ada detail apa-apa. Itu juga nggak 10 juta, itu bisa double, bisa lebih dari itu. Tergantung pemakaian aja. Tergantung pemakaian gitu. aja gitu ya. Jadi nggak tapi kan sekali berita itu keluar dan orang percaya kan susah. Udah susah ngilanginnya. Jadi sampai hari ini pun walaupun udah banyak yang membela aku juga gitu, ya walaupun Ari pelit, tapi kan tetap dibuka dengan itu gitu. Aduh. Jadi kayaknya pelit itu udah agak susah gitu ya. Susah, padahal Inge sendiri udah mengklarifikasi itu nggak benar. Aku juga udah membuktikan segala macam, tapi ya nggak tahulah apa tujuan orang-orang tertentu gitu ya. Jadi nggak benar ya, Ari Wibowo kan udah dipantau juga nggak benar bahwa pelit, nggak benar bahwa nggak ada aset, itu nggak benar ya. Nggak benar ya. Oke, kita ada artikel juga. Ini ada artikel selanjutnya nih yang kemarin bahwa ya buat Ari sendiri berat gitu ya. Bukannya ini yang 35 tahun ini jadi ya itu tadi tuh ya. Jadi aku sempat juga berpikir gini, Ari Wibowo baru kali ini ketemu. Dia harus klarifikasi gitu. Sepanjang itu kan kamu kayaknya nggak pernah ya, belum pernah gitu menggelar press conference untuk klarifikasi. Belum pernah kan? Gimana rasanya? Ya. Gimana rasanya bawa seorang Ari Wibowo gitu? Orang tuh kan biasanya kalau ketemu Ari Wibowo ganteng gitu ya. Aku lebih kepada sedih karena ternyata netizen itu begitu mudah disetir, dibuat percaya hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi aku juga nggak bisa menyalahkan karena kan memang media yang menyerang kan banyak, yang memojokkan aku kan banyak dari kiri kanan. Jadi ya sebagai netizen, sebagai orang awam yang nggak ngerti dunia entertain dan media, pasti akan percaya aja gitu. Jadi nggak bisa disalahin. Jadi kamu sedih sebetulnya? Sedih aja ya. Nggak ada marah? Lebih marah kepada yang pertama mengucap itu. Kecewa? Kecewa pasti, karena setelah 35 tahun kok semudah itu ya percaya kalau aku orangnya seperti itu gitu. Pasti ada. Padahal yang mungkin kompleks lah, kita nggak tahu ya. Kompleks kayak. Nah ini juga ada artikel, masih tidur seranjang nih kan dia bilang, masih serumah gitu selama proses perceraian ini mereka masih tinggal. Nah dan punya ritual. Ini ritual. Apa ritualnya? Kok di artikel ini bunyinya kita nggak tahu ya kan. Tapi ya ini kan menjadi orang jadi bertanya-tanya, ini lagi proses perceraian tuh bisa-bisanya sih masih serumah gitu. Iya. Karena begini, aku tetap seorang suami yang bertanggung jawab. Kita belum ketok palu, kayaknya perjalanan masih jauh.
sidang perceraian ini baru akan dimulai, kemarin itu baru sidang mediasi, ya kan. Jadi sebetulnya ya selama dia masih statusnya sebagai istriku, ya aku tetap bertanggung jawab untuk dia juga. Di luar itu, aku dan Inge kita juga sama-sama menyadari bahwa situasi ini bukan berat buat kita doang, buat anak-anak kita pun berat. Jadi kita sama-sama juga nggak mau meninggalkan gitu, karena ini beban buat mereka juga. Kalau aku main pergi dari rumah, aku udah enak lihat muka kamu, aku mau keluar dari sini. Kesannya anak-anak terus diapain? Kok kayaknya ditinggalin gitu aja, salah juga. Kalau aku sebel sama istri, kamu kayak begini ya, gini-gini, kamu keluar. Nanti tulisan lagi. Salah lagi, belum apa-apa, sudah diusir dari rumah atau seperti itu. Tapi kita tetap seranjang pun dibilang salah sama netizen. Wah, itu udah nggak boleh, itu udah dosa namanya karena udah niatnya mau cerai gitu. Karena masih mediasi gitu kan prosesnya. Nah, anak-anak sendiri gimana melihat bahwa ya di media bapaknya diserang gitu dan seolah-olah kan seperti itu. Iya, mereka sedih karena mereka tahu kan itu apa yang dikatakan itu nggak benar gitu. Mereka sedih sekali. Tapi ya aku cuma bisa kasih tahu bahwa ya seperti inilah dunia kita, dunia Terus kamu gitu. sebagai orang tua tuh gimana melindungi anak-anak? Ya ini kan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Expose media gitu, orang pengen cari tahu dan itu juga mengekspos anak-anak kalian gitu. Iya. Kita sih berusaha supaya mereka awalnya memang kita maunya udah kita di rumah nggak usah bahas soal perceraian ini, depan anak-anak kita biasa aja. Tapi easier said than done ya, karena kita ngelihat media, anak-anak juga tiap hari depan komputer kan, begitu udah pulang sekolah, ya sedikit banyak pasti mereka ikutin juga, mereka tahu apa yang terjadi lah gitu. Jadi kalau ada wartawan nih, tiba-tiba ketemu sama anak kalian, kamu sarannya apa buat anak kamu? Ya sayangnya udah terjadi duluan gitu. Jadi waktu itu kita lagi keluar dari studio, emang si Kenzo ini kan anak aku yang pertama ya, memang dia kan kelihatannya pengen masuk dunia entertain juga. Oh, I see. Jadi aku ajak dia ke studio supaya dia bisa ngeliat gitu dari belakang kamera tuh seperti apa kehidupannya. Waktu kita lagi on the way ke mobil, ke parkiran, ya tahu-tahu dijegat juga gitu, ditanya sama wartawan. Padahal wartawannya cuma sedikit, cuma 2-3 orang gitu. Tapi ya jadi viral juga. Salah lagi. Dibilang, oh ini udah ini direncanakan sama bapaknya lah. Aduh, susah. Jadi ya ini kamu sharing cerita pengalaman baru untuk seorang Ari Wibowo bahwa pengalaman baru banget ya. Banyak pengalaman baru. Pertama kali dimusuhin banyak orang, pertama kali bercerai juga pertama kali gagal dalam sebuah pernikahan, banyak pertama kalinya. Di jalan ada nggak yang kalau dulu kan kalau di sinetron kalau peran antagonis kan suka tuh ada tiba-tiba marah-marahin gitu. Nah kamu kalau di real life ya ada nggak yang kelihatan gitu orang bereaksi langsung gitu? Enggak ada ya. Enggak ada. Yang ada orang minta foto. Oh tetap ya. Oke, baik. Jadi memang ya gitulah, orang tuh pasti ya bercerai itu proses yang nggak mudah. Tapi ada banyak pertimbangan demi anak-anak, ada banyak keputusan yang diambil ya. Kita harus tetap hadir sebagai orang tua untuk anak-anak. Tetap. Dan itu di situ memang aku sama Inge kita tetap sama-sama sayang anak, kita nggak mau ninggalin. Dan ya itu nggak akan pernah berubah. Kalaupun nanti kita udah nggak serumah lagi, ya dia tetap adalah ibu dari anak-anak, aku tetap bapak dari anak-anak, dan anytime boleh ketemu. Nggak ada batasan. Tidak ada batasan. Itu yang perlu dicontoh ya. Iya. Bercerai itu kan cuma bapak sama ibunya yang cerai gitu, tapi bukan sebagai bapak dan sebagai ibu yang bercerai dari anak-anak. Betul ya. Ya Ari banget atau bukan Ari banget sih? Ari itu pelin-pelan nggak sih? Pelin-pelan? Enggak sih, biasanya kalau udah sekali bikin keputusan ya udah. Langsung final gitu ya. Iya. Ini Ari banget atau enggak? Sebenarnya mukanya kan kelihatan lembut, tapi sebenarnya hatinya keras. Hatinya lebih lembut dari mukanya. Aisyah. Iya. Tahu nggak sih? Apa tuh? Aku tuh suka jadi bahan ketawaan anak-anak. Anak-anak siapa nih? Anak-anakku. Oh ya, kenapa? Dan Inge juga. Jadi kita kalau lagi nonton film gitu, kayak yang lain biasa aja aku bisa keluar air mata sendiri gitu. Jadi terus suka diketawain gitu. Jadi kadang-kadang sama anak, Dedi nangis ya, sengaja dia ngomongin kenceng biar orang lain semua denger. Aduh ampun.
Ini dikerjain sama anak-anak. Apakah kamu adalah orang yang adil? Aku berusaha untuk selalu adil. Apakah kamu orang yang royal? Aku royal tergantung dari hati. Kalau aku ngelihat misalnya ada orang di jalanan, aduh, Ini butuh nih. Iya, kayak kita lagi touring gitu ya, malam-malam kita berhenti di mana minum. Aku lihat ada orang lain tuh cuma duduk apa, suka beliin, aku anterin makanan ke dia seperti itulah. Romantis nggak sih kamu? Aku romantis. Oh iya, bucin nggak? Kadang dulu waktu masih ABG iya, sekarang udah enggak lah. Oke. Dia ada postingan juga nih sama teman-teman artis-artis, aktor-aktor ganteng lainnya. Ada captionnya dibilang pokoknya kan gini kan Apa captionnya nih. Being male is a matter of birth, being a man is a matter of age, but being a gentleman is a matter of choice. Jadi menjadi seorang gentleman, laki-laki yang gentle itu adalah sebuah pilihan. Tapi bahkan laki-laki yang gentle pun kadang-kadang juga butuh something apa sih namanya agak crazy dikit Harus gitu ya. agak crazy dikit. Ari bahwa hal tercrazy yang pernah dilakukan apa sih gitu ya. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indosik.